Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 demikian firman. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua-belas rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Puji Tuhan. Dalam kisah Rasul kita bisa melihat bagaimana jemaat Tuhan bertumbuh secara pesat dalam kualitas maupun kuantitas. Ya. Tentu kunci utama pertumbuhan itu adalah karya Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang dicurahkan di loteng Yerusalem itu memberikan hikmat, memberikan keberanian bagi para rasul, murid-murid Yesus untuk memberitakan Injil dan menjangkau jiwa-jiwa. Nah, ada banyak kelimpahan jiwa-jiwa yang Tuhan kerjakan atau kirimkan pada waktu itu, dan tentu bagaimana cara hidup jemaat mula-mula itu juga memberi pengaruh ya, andil dalam mereka bertumbuh dalam pertumbuhan gereja Tuhan ya, di jemaat mula-mula. Nah, ada 3 hal yang saya lihat dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Kunci pertumbuhan rohani ya, dalam jemaat yang pertama yaitu tadi ya, ayat yang ke-2 dan ayat yang ke-4 ya. Ayat 2 bagian terakhir, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja ya, ayat 4, dan supaya kami berdiri, kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi kunci yang pertama pertumbuhan yaitu kuatnya pelayanan firman dan doa ya. Jadi itulah kekuatan gereja ya, firman Allah ya, harus diberitakan, firman Allah harus murni. Ada banyak pengajar sesat kemudian muncul pada waktu itu di Yerusalem dan sekitarnya, tetapi kita lihat bahwa rasul-rasul tetap berpegang kepada pengajaran yang sehat, pengajaran yang murni, dan pelayanan doa ya, ini penting. Jadi pelayanan
doa tidak bisa diremehkan. Ini menjadi kunci buat pertumbuhan rohani di dalam jemaat. Jadi ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan doa seperti ini ya, kita supaya kita lebih lagi kita bangun kehidupan doa kita secara pribadi maupun dalam kelompok maupun dalam gereja ya, karena terbukti ya bahwa sekali lagi pelayanan doa itu sangat efektif ya, dan sangat berpengaruh di dalam pertumbuhan jemaat ya. Makin banyak jemaat berdoa ya, makin kita disiapkan untuk melakukan satu pekerjaan besar, yaitu menjangkau jiwa dan melayani jiwa-jiwa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita lihat tadi bahwa perlu teamwork ya, tim kerja ya, dalam pekerjaan Tuhan ya. Diangkat 7 orang yang penuh iman ya, penuh Roh Kudus. Ayat 5 yang usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka menjadi Stefanus yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang agama Yahudi dari Antioquia. Ya, jadi ada pembagian tugas. Ya. Di sini kita lihat bahwa tubuh Kristus benar-benar berfungsi. Ya, tidak one man show. Namanya tubuh itu ya, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ya, ada anggota tubuh yang lain. Nah, semua di sini kita lihat bahwa Rasul menyadari itu ya, mereka tidak bisa pelayanan sendiri ya, perlu teamwork ya, perlu orang-orang yang membantu dia, anggota tubuh Kristus yang lain yang juga sama ya, dipenuhi iman, dipenuhi Roh Kudus untuk melayani Tuhan, dan mereka dengan sukacita ya bekerja melayani pekerjaan Tuhan ya. Bahkan kita tahu misalnya dalam renungan sahabat ya, dan bacaan ya, Stefanus ya pada akhirnya juga difitnah ya, sampai dia harus dilempari batu sampai mati ya, tetap setia ya. Nah, jadi kita dalam tubuh Kristus memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Mari kita bekerja bersama-sama ya, untuk pekerjaan Tuhan. Kita lakukan bagian kita dengan setia ya, dengan sepenuh hati ya, karena saudara dan saya adalah anggota tubuh Kristus ya, kita sama ya, tidak ada yang lebih sempurna atau lebih penting ya, semua penting pelayanan kita ya. Nah, ini perlu kita bangun juga rasa kerendahan hati ya, bahwa kalau satu pelayanan itu dalam tanda petik berhasil, itu bukan kerja 1-2 orang, tetapi seluruh anggota tubuh Kristus itu andil dalam bagian dalam pekerjaan Tuhan ya. Dan yang ketiga yang bisa kita lihat di sini juga pelayanan diatur sedemikian rupa ya, pelayanan meja diatur sedemikian rupa ya. Jadi perlu penataan ya, penataan yang baik dalam setiap pelayanan ya. Ada yang melayani bagian firman dan doa, ada yang melayani bagian pembagian pembagian berkat bagi janda-janda ya, dan pelayanan-pelayanan yang lain ya, perlu pengaturan ya. Nah, jadi mari kita terus belajar juga ketika kita menjadi bagian dalam anggota tubuh Kristus, kita siap menerima tugas dengan sepenuh hati kita ya, sehingga sungguh pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik dan Tuhan makin berkarya, makin bekerja, menambahkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, dan tentu nama Tuhan dipermuliakan.
Jadi 3 hal tadi yang bisa kita lihat, bahwa pelayanan firman, pelayanan doa dan firman itu sangat penting ya. Kemudian teamwork itu juga sangat penting, dan pengaturan pelayanan gereja dan sebagainya ya, itu juga menjadi kunci dalam pertumbuhan jemaat mula-mula. Dan dalam itu kita bangun bersama di tempat ini ya, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.